Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 7 kelas C1 Akuntansi Universitas Cikubang Unisbank Semarang. Kami di sini akan menjelaskan mengenai akuntansi transaksi murabahah. Sebelum itu, kami akan memperkenalkan diri kami masing-masing. Perkenalkan, nama saya Adelia Sinugraini, NIM 1905520209. Perkenalkan, saya Sekar Maulita dengan NIM 1905520181. Nama saya Nadia Puspita Ningrum, NIM saya 1805720003. Yang pertama, kami akan menjelaskan mengenai definisi murabahah. Definisi murabahah adalah akad jual beli barang dengan harga jual sebesar biaya perolehan ditambah keuntungan atau margin yang disepakati, dan penjual harus mengungkapkan biaya perolehan barang tersebut kepada pembeli berdasarkan PSAK 102 paragraf 5. Hal yang membedakan murabahah dengan jual beli lainnya adalah penjual harus memberitahukan kepada pembeli harga barang pokok yang dijualnya, serta jumlah keuntungan yang diperolehnya. Pembayaran transaksi murabahah ada dua. Yang pertama secara tunai dan secara tangguh atau kredit. Selanjutnya ada ketentuan syar'i transaksi murabahah yang digariskan oleh Fatwa Dewan Syariah Nasional nomor 4/DSN-MUI/Romawi 4/2000. Fatwa tersebut membahas tentang ketentuan umum murabahah dalam bank syariah, ketentuan murabahah kepada nasabah, jaminan, utang dalam murabahah, penundaan pembayaran, dan kondisi bangkrut pada nasabah murabahah. Kemudian, rukun transaksi murabahah ada 3. Yang pertama transaktor, kemudian objek akad murabahah, dan juga ijab qabul. Yang pertama transaktor. Transaktor dalam transaksi murabahah terdiri atas pembeli dan penjual. Objek akad murabahah meliputi barang dan harga barang yang diperjualbelikan. Ijab dan qabul di sini merupakan pernyataan kehendak para pihak yang bertransaksi baik secara lisan, tertulis, maupun secara diam-diam. Transaksi murabahah dapat dilakukan dengan dua cara. Yang pertama, murabahah tanpa pesanan dan juga murabahah berdasarkan pesanan. Yang dimaksud dengan murabahah tanpa pesanan yaitu bank bertindak sebagai penjual barang yang diperolehnya tanpa adanya pesanan terlebih dahulu dari nasabah. Kemudian yang dimaksud dengan murabahah berdasarkan pesanan itu, bank membeli barang setelah nasabah melakukan pemesanan sebelumnya. Selanjutnya ada alur transaksi murabahah. Di sini kami mengambil yang menggunakan pesanan. Alur yang pertama yaitu dimulai dari pengajuan pembelian barang oleh nasabah. Pada saat itu nasabah menegosiasikan harga barang, margin, jangka waktu pembayaran, dan besar angsuran per bulan. Kemudian apabila rencana pembelian barang tersebut disepakati oleh kedua belah pihak, maka dibuatlah akad murabahah. Kemudian alur yang ketiga, setelah akad tersebut disepakati, selanjutnya bank membeli barang kepada pemasok. Kemudian barang yang diinginkan oleh pembeli selanjutnya diantar oleh pemasok kepada nasabah pembeli. Kemudian yang kelima atau yang terakhir, setelah menerima barang, nasabah pembeli selanjutnya membayar kepada bank. Pembayaran kepada bank biasanya dilakukan dengan cara mencicil sejumlah uang tertentu selama jangka waktu yang telah disepakati. Selanjutnya, akuntansi transaksi murabahah. Yang pertama, ada pengakuan uang muka. Penjurnalannya adalah debit pada akun rekening nasabah, kemudian kredit pada akun uang muka, masing-masing senilai uang muka yang telah disepakati. Kemudian, pembelian barang. Untuk pembelian barang ada dua jenis, yakni secara tunai maupun secara kredit. Jurnal pembelian secara tunai kepada pemasok adalah debit pada akun persediaan aset murabahah dan kredit pada akun kas atau rekening nasabah pemasok. Lalu, untuk pembelian barang secara kredit, jurnal pembeliannya adalah debit pada akun persediaan aset murabahah, sedangkan kredit pada akun utang pada pemasok. Murabahah akuntansi pendapatan. Nah, ada dua pendekatan untuk mengakui pendapatan margin murabahah. Yang pertama, metode anuitas, yaitu pendapatan dan beban yang terkait langsung dengan transaksi murabahah diakui sebagai bagian dari piutang murabahah sebesar pendapatan yang diterima dan beban yang dikeluarkan. Atau, secara sederhana, pengakuan keuntungan murabahah dilakukan dengan mengalihkan tingkat imbal hasil efektif dengan sisa pokok murabahah. Prinsip dari metode anuitas yaitu angsuran per bulannya tetap dan margin dihitung berdasar pokok yang belum dibayar.
Yang kedua, metode proporsional. Pendapatan dan beban yang terkait langsung dengan transaksi murabahah diakui secara terpisah dari piutang murabahah sebesar pendapatan yang diterima dan beban yang dikeluarkan. Secara sederhana, jumlah angsuran pokok dan margin murabahah setiap bulan sama besar. Nilai margin per bulan dihitung dengan mengalihkan pokok pinjaman awal dengan persentase margin per bulan atau total pokok piutang murabahah dan margin dibagi jangka waktu angsuran. Prinsip dari metode ini adalah angsuran pokok dan margin per bulannya tetap. Murabahah metode anuitas. Berikut adalah contoh penggunaan metode anuitas. Bank melakukan transaksi murabahah dengan nasabah atas aset murabahah seharga Rp1.000 dan margin keuntungan yang disepakati sebesar Rp200. Pendapatan administrasi yang perolehannya tidak dapat diukur secara andal sebesar Rp12. Maka, perhitungan menggunakan metode anuitas seperti yang tersaji pada tabel berikut. Memasuki metode proporsional. Di sini ada tabel yang telah kami sematkan di PPT, yaitu di mana bank melakukan transaksi murabahah dengan nasabah atas aset murabahah seharga Rp1.000 dan margin keuntungan yang telah ditetapkan atau disepakati sebesar Rp200. Pendapatan administrasi yang nilai perolehannya tidak dapat diukur secara andal sebesar Rp12. Pada tabel kita dapat melihat ada periode, di mana periode ini dibagi menjadi per periode biasanya 12 kali, atau 1 tahun itu 12 bulan. Dan kemudian ada angsuran, dan porsi, dan saldo. Angsuran ditetapkan Rp100, dan porsi pembagian pokok dan margin itu Rp83, dan margin Rp17, di mana akan menghasilkan angsuran Rp100. Awal atau saldo awal itu Rp1.000 pada pokok, dan marginnya Rp200 yang telah disepakati oleh bank dan nasabah. Pada bulan pertama, nasabah akan membayar sebesar Rp100, di mana pembagian pokok dan margin itu 83 untuk pokok dan 17 itu untuk margin. Dan akan mengurangi saldo awal yaitu menjadi Rp917, di mana 1.000 dikurang Rp83 dan pada margin itu 200 dan dikurangi oleh porsi margin Rp17 menjadi Rp183. Begitu juga seterusnya pada bulan selanjutnya sampai 12 kali sampai hutang itu habis, karena pada metode ini biasanya dilakukan secara flat atau tetap. Setelah penjelasan materi di atas, kita akan memasuki contoh soal sederhana yang telah kami siapkan untuk dipahami. Pada contoh soal yang kami siapkan, ini mengenai pembelian mobil oleh Pak Ahmad yang Pak Ahmad ini memiliki kekurangan dana untuk membayar pembelian mobil tersebut, di mana Pak Ahmad itu memiliki uang sebesar Rp620 juta dan Pak Ahmad ini menghubungi Bank Syariah untuk meminjam dana kekurangan untuk membeli mobil tersebut, di mana harga pokok mobil tersebut adalah Rp914 juta. Jadi di sini ada kekurangan sebesar 294 ya teman-teman, 294 juta. Nah, ketentuannya apabila Bank Syariah menerapkan keuntungan tahun pertama sebesar 8% dan faktor stabilizer nilai beli uang yang selama 2 tahun itu ditetapkan sebesar 6%, dan berapakah angsuran per bulan yang harus dibayarkan. Jadi di sini yang ditanya itu angsuran per bulan ya. Coba kita lihat ke penyelesaian. Tadi saya bilang bahwa harga pokok mobil itu adalah Rp914 juta. Itu harga pokok mobil. Dan kemudian kita menentukan atau diketahui dibayarkan oleh Pak Ahmad itu, uang yang dimiliki Pak Ahmad adalah sebesar Rp620 juta. Jadi kekurangannya tadi Rp294 juta. Itu yang akan dibayarkan bank untuk pembelian mobil Pak Ahmad. Kemudian kita mencari margin dari margin bank atau keuntungan yang akan didapatkan oleh bank, di mana kesepakatan tersebut telah ditentukan sebesar 8% dari pokok atau 8% dari Rp294 juta. Rp294 juta dikali 8% itu menghasilkan Rp23.520.000. Atau kita dapat melihat dalam PPT di penyelesaian itu margin bank ada Rp23.520.000.
Kemudian kita mencari stabilizer inflasi, di mana tadi kesepakatan bahwa 6% selama 2 tahun sebesar 2 kali. Berarti di sini jika 6% berarti stabilizernya itu kan 294 juta dikali 6%, itu menghasilkan 17.640.000 rupiah. Dimana kalau kesepakatan itu 2 kali inflasi berarti kan 17.640.000 rupiah dikali 2 yang menghasilkan 35.280.000 rupiah. Nah, di situ ya teman-teman dapat dipahami. Dan kemudian kita akan mencari margin dan stabilizer dari transaksi ini. Jadi kalau kita mencari margin dan stabilizer, jadi kita hanya menambahkan jumlah margin dan stabilizer yang telah kita cari tadi. Yaitu kalau dalam kasus ini kita telah ditentukan bahwa margin dan stabilizernya adalah 58.800.000 rupiah. Itu penjumlahan dari margin dan stabilizer ya. Kemudian di bawahnya ada sisa angsuran. Di mana sisa angsuran ini adalah total seluruh angsuran yang akan dibayar oleh Pak Ahmad selama 2 periode atau 2 tahun. Ini totalnya ada 352.800.000 rupiah. Ini didapatkan dari 294 juta ditambah dengan margin dan stabilizer tadi atau 58.800. Itu ya teman-teman. Kemudian angsuran per bulan. Nah, menentukan angsuran per bulan itu sebenarnya kita hanya membagi 382.800.000 rupiah dibagi 24. Menjadi 14.700.000 rupiah. Karena kan periodenya 2 tahun, jadi dibagi 24. Jadi ini penyelesaiannya. Nah, kemudian kita setelah menentukan penyelesaian dari soal tersebut, kita akan menentukan atau perlakuan untuk jurnal akuntansi atau transaksi di atas. Jadi jurnal akuntansi murabahah bagi penjual atau bagi bank akan mencatat piutang dan pembayaran angsuran setiap periodenya atau setiap bulannya. Adapun pencatatan akuntansinya sebagai berikut. Dapat kita lihat di tabel pada PPT bahwa pada awal transaksi atau pada transaksi terjadi, pihak bank mencatat piutang murabahah pada kas sebesar 294 juta rupiah. Di mana semuanya kan tadi bank membayar kekurangan dari pembelian mobil Pak Ahmad. Jadi sebesar 294 juta rupiah. Kemudian pada setiap bulannya tadi kita telah menentukan bahwa angsuran per bulan itu adalah 14.700.000 rupiah. Dan di sini kita akan mencari margin murabahahnya. Tadi kita telah menentukan margin murabahah selama 2 periode. Kemudian kita akan mencari yang per bulan. Di sini saya akan menjelaskan bahwa 2.450.000 itu didapat dari jumlah margin dan stabilizer sebesar 58.800.000 rupiah yang ada di penyelesaian tadi dibagi 24 atau dibagi jumlah periode yang menghasilkan 2.450.000 rupiah. Dan kas yang diterima oleh bank itu sebesar 12.250.000 rupiah itu didapat dari pengurangan dari angsuran per bulan dikurang margin murabahah sebesar 2.450.000 rupiah. Jadi kalau di total 12.250.000 rupiah ditambah 2.450.000 rupiah itu menjadi 14.700.000 rupiah. Jadi selama per bulan bank itu akan menerima 14.700.000 rupiah, di mana pembagian antara piutang murabahah dan pendapatan margin. Sekian penjelasan dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.